Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pupi Rimayanti, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul pertama Sistem Komputer dan Pengantar Pemrograman. Pada modul sistem komputer ini, ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan mampu kita capai, yaitu yang pertama, setelah memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu menuliskan algoritma program dan menyelesaikan suatu masalah sederhana. Jadi setelah kita mempelajari modul pertama ini, kita mampu untuk mengetahui apa saja prinsip dasar sistem komputer, apa saja, bagaimana konsep program komputer dan algoritma program tersebut, serta bagaimana cara menuliskan bahasa pemrograman. Yang selanjutnya ada beberapa indikator yang digunakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu ada ketepatan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer, menjelaskan pengertian program dan algoritma program, dan menjelaskan cara menuliskan algoritma, serta menuliskan algoritma program dan menyelesaikan suatu masalah sederhana. Dan terdapat 3 pokok-pokok materi yang akan dibahas pada modul ini, yaitu sistem komputer, pengantar program komputer dan algoritma program, serta cara menuliskan algoritma. Pada materi ini, yang pertama harus kita ketahui yaitu sejarah komputer. Komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung atau to compute. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan komputer, ada Robert H. Blismer, ada William Sawyer, ada Donald H. Sanders, ada Hemaker, dan kawan-kawan, serta ada Jogianto. Pada saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita melibatkan komputer. Mulai dari mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki, menikmati hiburan dan multimedia, bermain game, serta apapun aktivitas yang menggunakan internet bisa dilakukan di komputer. Dan komputer memiliki banyak tugas, fungsi atau tugasnya, yaitu bisa menjadi alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi, alat bantu multimedia, alat bantu pengendali sistem industri, alat bantu produksi entertainment, dan alat bantu periksa kesehatan, serta menjadi alat bantu kendali perang. Dan hampir semua aktivitas yang kita jalankan itu menggunakan komputer. Dan yang selanjutnya ada sejarah komputer generasi pertama sampai generasi yang kelima. Generasi 0 atau komputer mekanik, yang contoh peralatan komputer yang di generasi ini adalah seperti mesin hitung mekanik dan mesin diferensial. Terus ada generasi pertama atau tabung vakum yang pada tahun 1945 diciptakan sebagai komponen utamanya, yaitu tabung vakum. Beratnya hampir 30 ton dan sangat membutuhkan daya listrik yang besar serta panas sehingga tidak efisien untuk digunakan. Selanjutnya ada generasi transistor atau generasi transistor, yaitu yang dibuat mulai tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimilikinya dari generasi yang pertama yaitu ukurannya lebih kecil dan tidak terlalu panas. Generasi ini sudah tidak ada lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya. Dan yang generasi ketiga yaitu ada IC. Generasi ini bentuk transistornya diperkecil dan
bersama beberapa resistor dan kapasitor yang dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Dan yang kelebihannya yaitu lebih cepat dan efisien. Dan selanjutnya yang generasi keempat yaitu generasi mikroprosesor yang pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh, sejarah komputer dan berkembangnya selama memasuki masa mikroprosesor yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia pada saat ini. Generasi yang kelima yaitu AI atau yang merupakan teknologi yang kita gunakan pada saat ini. Generasi AI ini dibuat memiliki kecerdasan dapat menginput dengan lebih baik serta teknologi ini dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan mempelajari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus dibentuknya sistem yang disebut dengan sistem komputer, yang terdiri dari beberapa elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan satu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok tersebut didukung oleh elemen-elemen yang pertama ada hardware atau perangkat keras yang terdiri dari CPU, LU, dan CU. Yang kedua ada software, merupakan perangkat lunak atau yang merupakan program komputer untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Dan yang ketiga ada brainword atau pengguna sistem, terdiri dari orang, mesin, atau komputer lainnya. Perangkat keras memiliki fisik sendiri, sedangkan perangkat lunak tidak, dan brainword itu adalah manusia yang terlibat di dalamnya untuk mengoperasikan dan mengatur sistem komputer yang memiliki hubungan saling keterkaitan hubungan yang membentuk satu kesatuan. Yang C ada struktur dan fungsi komputer. Yang pertama ada input device atau alat masukan, yang kedua ada output device atau alat keluaran. Yang ketiga ada I/O ports, bagian ini untuk menerima atau mengirim data keluar sistem. Yang keempat ada CPU, Central Processing Unit, yang merupakan pusat pengolah data dan sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima ada memori. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Memori internet berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan digunakan saat penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang ketujuh ada address bus yang digunakan untuk lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada kali ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang kedelapan ada control bus yang digunakan untuk mengontrol pengguna serta akses ke data bus, dan address bus yang terdiri dari 4-10 jalur paralel. Komputer memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertamanya ada casing komputer, yaitu rumah komputer atau tempat terletaknya prosesor CPU. Yang kedua ada power supply yang berguna untuk merupakan perangkat keras yang berguna untuk memberikan atau menyuplai arus listrik
yang sebelumnya diubah dari arus listrik yang berlawanan atau AC menjadi arus listrik yang sejarah dan searah yang disebut sebagai arus DC yang digunakan untuk hard disk, fan, motherboard, dan lain-lain. Yang ketiga ada mainboard. Mainboard yang merupakan papan sirkuit terintegrasi yang mempunyai komponen utama dari sebuah komputer yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD, ROM, hard disk, SSD, dan berbagai port dan slot eksternasi. Yang keempat ada CPU atau prosesor yang merupakan otak dari komputer yang bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overhead atau panas berlebih. Yang kelima ada chipset yang berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara CPU dengan komputer lain seperti RAM. Dan yang selanjutnya ada ROM, Read Only Memory, merupakan media penyimpanan data pada komputer yang bersifat permanen. Jadi artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang, walaupun aliran listrik dimatikan. Yang selanjutnya ada RAM atau memori. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen penting dalam komputer RAM. Dapat menyimpan data sementara saat komputer sedang dioperasikan dan akan hilang saat komputer dimatikan. Jadi berbeda dengan ROM tadi. Ke ROM kalaupun komputer sudah dimatikan, datanya tetap masih ada. Yang kedelapan ada video card atau GPU, FGA atau kartu grafis yang digunakan untuk peralatan komputer yang berfungsi untuk menyajikan dan menghasilkan gambar ke display pada monitor. Selanjutnya ada sound card. Sound card merupakan yang berfungsi untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan oleh proses komputer yang memiliki beberapa fungsi, yaitu penaliran sinyal analog menjadi sinyal digital saat Anda melakukan proses perekaman suara. Dan yang selanjutnya ada hard disk atau HDD atau SSD yang merupakan hard disk sendiri merupakan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan SSD juga digunakan untuk menyimpan data, namun terletak digunakan di laptop, netbook, atau PC portable. Yang dibandingkan HDD, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang lebih baik. Dan yang selanjutnya ada optical drive atau CD, DVD, ROM yang banyak digunakan, namun sudah semakin jarang ditemukan di komputer modern. Karena seperti laptop dan netbook sudah memiliki CD atau DVD ROM ini yang berfungsi membaca dan membebaskan data ke optical disk seperti CD atau DVD. Dan selanjutnya ada keyboard, yaitu tempat menginput atau berkomunikasi dengan komputer dengan mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Dan yang selanjutnya adalah monitor. Monitor merupakan layar atau berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer atau number system yaitu yang digunakan untuk mewakili besaran yang berasal dari sebuah fisik. Sistem bilangan memakai sebuah bilangan basis atau base of traits atau dikenal sebagai bilangan dasar. Dalam komputer terdapat 4 sistem bilangan, yaitu sistem bilangan desimal. Sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk 10 digit. Sistem bilangan desimal menggunakan basis atau radix 10. Bentuk nilainya berupa desimal, yaitu nilai bentuk nilai bilangan desimal dapat berubah integral desimal atau pecahan desimal. Ini contohnya posisi digit 1, position value. Value merupakan nilai mulai dari masing-masing digit ke bilangan. Yang kedua ada sistem bilangan binar, yaitu bilangan berbasis 2 yang hanya mempunyai 2 digit, yaitu 0 dan 1, yang
Bilangan ini digunakan sebagai dasar kompetensi digital. Bobot faktor untuk bilangan biner adalah pangkat 7 kelipatan 2. Yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal, yaitu menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Silangan bilangan ini, oktal ini menggunakan basis 8 dan merupakan pangkatan dari nilai 8. Misalnya 5, 6, 7 pangkat 8, berarti 5 kali 6 pangkat 2 ditambah 6 kali 8 pangkat 2 ditambah 7 kali 8 pangkat 2. Yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan 16 macam simbol yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E. Bila komputer menangani bilangan dalam bentuk biner, diorganisasikan dalam bentuk grup 4 akan lebih memudahkan untuk menggunakan suatu simbol yang mewakili sekaligus 4 digit biner tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Contohnya 125 bagi 2 sama dengan 62 tambah sisa 1. Jadi pada bilangan ini pada konversi ini bilangan yang utuh yang pecahannya misalnya bilangan desimal 1, 2, 5, 4, 3, 7 dipecah menjadi 125 dan 0, 4, 3, 7. Selanjutnya yaitu konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Mengubah bentuk bilangan desimal menjadi bilangan biner yang hasilnya tetap masih memiliki nilai yang sama. Cara konversinya yaitu dengan hasilnya dibulatkan ke bawah dan hasil pembagiannya disimpan atau dicatat. Yang selanjutnya itu konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal dengan cara yaitu mengelompokkan atau membagi bilangan biner tersebut ke dalam kelompok 3 bit biner. Kemudian bilangan biner yang sudah dikelompokkan ke dalam 3 bit biner tersebut dikonversi bilangan desimal. Contohnya ini. Yang selanjutnya adalah konversi bilangan biner ke sistem bilangan. Contohnya, ubahlah bilangan desimal 110101101101010 menjadi bagian heksadesimal dengan benar. Pertama, digunakan 4 bit. Ini caranya. Selanjutnya, yaitu perangkat lunak atau software yang digunakan pada komputer namun tidak memiliki wujud fisik, tapi merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat dijalankan suatu perintah. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem terdiri lagi menjadi 3, yaitu ada bahasa pemrograman, ada sistem operasi, dan ada utility. Ada lagi aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, yaitu perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, serta perangkat lunak pendidikan, pengembangan media, dan rekayasa produk. Selanjutnya yaitu konsep dasar program komputer. Bahasa program merupakan instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman komputer yang dikenal antara lain yaitu Java, Visual Basic, C++, dan C, COBOL, PHP, NET atau .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Namun, bahasa ini harus digunakan sesuai fungsi dan perangkat yang menggunakannya. Proses pembuatan program atau user programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Yang pertama yang terdiri dari 2 macam, yaitu komplikasi dan interpretasi.
Bahasa pemrogram yang umum digunakan yaitu menggunakan bahasa program yang berbeda-beda. Namun dari banyak bahasa program yang ada, terdapat beberapa program populer yang paling sering digunakan, yaitu ada bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Java yang paling digunakan di dunia saat ini. Bahasa pemrograman Java populer di kalangan developer Android karena rata-rata pengembangan aplikasi di platform Android ini menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kedua yaitu ada bahasa pemrograman PHP yang disingkat dengan yang merupakan singkatan dari Personal Hypertext yang dikembangkan oleh Rasmus Lerdout pada tahun 1994. Yang ketiga ada bahasa pemrograman Python yang menjadi populer karena mudah dan dipelajari serta bertenaga yang dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman C++, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Gerd Strauss pada tahun 1980-an yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Salah satu hal yang paling mendasar membedakan C++ dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Yang kelima yaitu bahasa pemrograman C yang diajarkan pada tingkat awal pada jurusan teknologi IT perguruan tinggi di Indonesia dengan menunjang mata kuliah algoritma dan dasar program. Biasanya merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua dikembangkan pada tahun 1970-an. Bahasa C ini digunakan oleh program sistem dan jaringan komputer, namun developer juga banyak mengembangkan perangkat lunak menjadi menggunakan C ini. Telah banyak bahasa pemrograman yang merubah turunan dari C ini seperti C++ dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu logika manusia dan program. Manusia merupakan makhluk paling mulia yang diberkahi Allah kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain yaitu kemampuan berpikir dengan baik. Manusia memiliki pikiran yang logis, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Beberapa manfaat yang didapat setelah mempelajari logika adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan alur-alur sistematis, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang, membuat setiap orang berpikir sentral, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, serta meningkatkan cinta kebenaran menghindari kesalahan bernalar. Salah satu fungsi dari logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat melakukannya berdasarkan penalaran yang berdasarkan pernyataan. Pernyataan benar yaitu ada dua penalaran atau penarikan kesimpulan yang dibedakan menjadi dua jenis pola nalar, yaitu deduktif. Deduktif ini penarikan kesimpulan bergerak pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya, semua mahasiswa belajar harus disiplin dan bertanggung jawab, khusus Sandi adalah mahasiswa yang belajar di kelas. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ada pula induktif yang penarikan bergerak benar yang khusus ke umum. Contohnya, khusus Revi rajin belajar, dia mendapat hasil memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil memuaskan mahasiswa. Yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada algoritma program. Setelah mempelajari logika terkait bagaimana manusia berpikir dengan benar, seharusnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik dibutuhkan strategi dan langkah-langkah sistematis yang benar. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari penulisan Arab yang dikenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Algoritmi dibaca orang barat menjadi algoritma. Algoritmi berarti buku pemaparan dan pengurangan.
Perubahan dari kata algoritma menjadi algorit muncul karena kata algoris sering dikelirukan oleh aritmatik. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Dan algoritma dikenal sebagai jantung dari ilmu komputer atau informatika. Hal ini disebabkan banyak cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Contohnya algoritma Perutean, algoritma Berensenham, ada algoritma Knopf-Pratt, dan struktur algoritma disusun dari berbagai kepala header yang berisikan tentang keterangan pemasalah yang akan diimplementasikan ke dalam algoritma. Contoh sederhana algoritma dalam kehidupan. Dina adalah seorang mahasiswa UNP tahun 1. Setiap hari dia pergi ke kampus setelah melakukan sarapan pada suatu hari. Ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah berikut, yaitu ada beberapa langkahnya. Contoh Dina memasak itu merupakan menyelesaikan masalah yang dinamakan dengan algoritma, yaitu mempunyai beberapa rangkaian urutan logis yang untuk menghasilkan sesuatu yang ingin kita lakukan. Tahapan analisis algoritma yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Yang kita sebagai untuk menyelesaikan masalah, kita harus menentukan beberapa model atau desainnya. Yang kedua yaitu bagaimana menyatakan suatu algoritma yang digunakan sehingga dapat berbuat barisan langkah secara berurutan guna mendapatkan solusi masalah, penyelesaian masalah. Dengan contoh model untuk menggunakannya yaitu dengan bahasa semu, yaitu menggunakan bahasa sehari-hari, tapi harus jelas dan terstruktur. Dan contohnya untuk menghitung luas segitiga, kita masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi, hitung luasnya, alas tambah tinggi per 2, dan cetak luas. Dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan logika dari suatu permasalahan. Dengan statement program atau penggalan program contoh read alas, read tinggi, luas, dan write atau luas. Yang selanjutnya yaitu analisis suatu algoritma. Untuk melihat faktor efisiensi dan efektivitas dari algoritma dilakukan terhadap suatu algoritma dengan melihat pada waktu tempuh. Suatu algoritma adalah satuan waktu yang ditempuh atau diperlukan suatu algoritma menyelesaikan masalah. Yang mempengaruhi waktu tempuh yaitu banyaknya langkah, besar dan jenis input data, jenis operasi komputer, dan jumlah memori yang digunakan. Algoritma memiliki sifat-sifat. Yang pertama, banyaknya langkah induksi harus berhingga. Jadi harus ada hitungan dari pelaksanaan algoritma tersebut untuk menghasilkan solusi yang baik. Yang kedua yaitu langkah atau instruksi harus jelas. Artinya penulisan setiap langkah yang terdapat algoritma harus memiliki arti khusus sehingga dapat dibedakan penulisan langkah komputer dengan penulisan bagi manusia. Yang selanjutnya itu proses harus jelas dan mempunyai batasan. Kemudian efektivitas. Adanya batasan ruang lingkup. Sebuah algoritma yang baik adalah yang hanya digunakan pada suatu masalah tertentu saja. Jadi jelas ruang lingkupnya. Yang selanjutnya yaitu penulisan algoritma program komputer. Cara penulisan algoritma menggunakan pseudocode, ada flowchart, dan ada kalimat deskriptif. Menggunakan pseudocode, D adalah deskripsi atau dari algoritma program komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman. Tujuan pseudocode ini adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan.
Aspeknya yang relatif ringkas dan tidak tergantung pada suatu sistem tertentu merupakan prinsip ketiga dalam suatu algoritma. Ini contoh penulisannya. Kemudian ini ada penghitungan. Pseudokode banyak sekali perintah-perintah yang kita pelajari. Selanjutnya, contoh pseudokode menghitung luas. Diketahui bahwa rumus keliling dari trapesium adalah K sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Sedangkan rumus luasnya sama dengan L sama dengan AB tambah CD dikali T per 2. Ini misalnya contohnya kita bisa menggunakan contoh soal tersebut dan memasukkan rumus-rumusnya. Ada juga untuk pseudokode menghitung luas persegi. Yang kedua yaitu menggunakan flowchart. Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggunakan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam bentuk suatu program. Untuk pengolahan data dengan komputer dapat dirangkum urutan dasar untuk pemecahan suatu masalah. Yang pertama yaitu start. Kita start dulu, terus read atau baca, terus baru processors, kemudian baru write, yaitu berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan di peralatan input, dan N yaitu mengakhiri kegiatan pengolahan. Bila seseorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Seperti flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan kiri. Ada kapan aktivitas dimulai dan berakhirnya. Ada setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja. Dan setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Serta lingkup dan range dalam aktivitas yang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Ada beberapa simbol flowchart yang bisa digunakan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 18 ya. Selanjutnya, contoh diagram flowchart. Ini ada start, input, proses, output, end. Contoh flowchart mengikat itu mulai, siapkan sikat gigi dan odol. Apakah ada sikat gigi dan odol? Kemudian berilah odol ke sikat gigi secukupnya. Kalau misalnya apakah ada sikat gigi atau odol, jika tidak ada, beli di toko. Kemudian kumur-kumur agar tidak ada sisa makanan. Gosok seluruh permukaan gigi. Kemudian kumur-kumur agar gigi menjadi bersih. Cuci sikat gigi dan selesai. Itu contohnya. Yang contoh flowchart menyebarkan yaitu telur dadar. Contohnya menggoreng telur dadar. Contoh flowchart menentukan bilangan ganjil atau genap, yaitu untuk mendapatkan diskon misalnya. Selanjutnya ada bagian deklarasi. Dalam algoritma, deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Yang ketiga adalah yang C adalah bagian deskripsi, yaitu bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya ada pemrograman di C++, bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh James Rolstok, yang merupakan penemuan dari bahasa pada awal tahun 1970-an, yang diturunkan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Versi bahasa C++ akan muncul standarisasi yang digunakan. Contoh, untuk C++ 98 artinya bahasa C++ yang menggunakan standarisasi tahun 98. Ini contohnya. Setiap ada fitur baru, maka pada versi tersebut akan dibuat standarisasi. Karena di setiap versi, rasionya akan sama.
Yang berbeda dalam fitur-fiturnya adalah fungsi yang ditambahkan dan juga yang dihapus. Dan C adalah instalasi DevC++. DevC++ adalah sebuah ide atau IDE, Integrated Development Environment, atau C atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM GCC Compiler, bagian dari fitur yang didiskusikan. Terdapat 9 fungsi dari IDE C++. Yang pertama, memudahkan dan pembuatan program. Yang kedua, menghemat ukuran program, menguntungkan memakai fungsi, menguraikan tugas program rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil, mengurangi duplikasi kode, yaitu yang berulang-ulang ditulis pada program. Yang keenam, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda, sedangkan yang ketujuh, memecahkan program besar menjadi kecil. Yang kedelapan, menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya pembuatan iseng seperti memanipulasi atau mengubah program yang dibuat. Cara untuk menginstal atau mendownload DevC++ yaitu silahkan pilih kita cari di search engine DevC++, silahkan pilih salah satu master DevC++, download dan simpan di hard disk. Kemudian pilih file master DevC++ yang telah diselesaikan di download, kemudian tunggu proses loading ke memori yang akan menampilkan pilihan ini. Pada menu pilihan License Agreement, pilih I agree untuk menyetujui persyaratan penggunaan aplikasi ini. Yang selanjutnya, setelah muncul pilihan komputer di C++ dan pilihan lokasi instalasi di komputer atau PC notebook, tunggu sampai instalasi komplit. Dan setelah instalasi komplit, maka DevC++ dapat digunakan. Untuk memulai menggunakan dan menjalankan project baru dengan memilih file, new, atau sort file. Yang kedelapan, untuk lebih jelas proses instalasi IDE DevC++, silahkan lihat video tutorial IDE DevC++. Dan mempelajari perintah dasar lebih lanjutnya bisa kita lihat di www.freeschools.com. Inilah websitenya. Yang selanjutnya, contoh program sederhana C++ dan penjelasannya. Pada materi ini, kita harus mempelajari bagaimana cara menuliskan program C++ sederhana dengan menggunakan IDE DevC++ yang telah kita install di komputer tadi. Pada program ini digunakan tanda double slash untuk memberikan komentar pada program yang dibuat agar lebih memahami program tersebut. Tanda double slash ini merupakan tanda untuk memberikan komentar pada suatu program sehingga memudahkan semua kalimat yang ditulis pada baris tersebut akan diabaikan dan tidak dieksekusi oleh program. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka dulu aplikasi DevC++ dari program file komputer yang masing-masing telah diinstal kita di layar Windows. Selanjutnya, buat program baru dengan cara file, new, source file, atau klik ikon new source file, atau gunakan Ctrl plus N hingga tampil gambaran seperti ini. Selanjutnya, ketikkan list kode program sebagai berikut. Ini contohnya. Setelah menuliskan source-nya, tekan complete dan run seperti gambar. Selanjutnya, setelah tombol complete dan run dijalankan, maka akan muncul dialog untuk penyimpanan program yang telah dibuat. Program pertama kali ditulis dan belum disimpan. Ini contohnya, beri nama file misalnya hello world, kemudian save dengan ekstensi cpp. Nama file hello world cpp. Selanjutnya, setelah klik save, maka muncul jendela yang menampilkan hasil program hello world yang telah dibuat dan menandakan bahwa kode program hello world yang dituliskan telah berhasil berjalan pada program C++ dengan menggunakan DevC++. Selanjutnya, menjelaskan source kode program yang telah dibuat dan dijalankan. Yang pertama ada include atau iostream. Di baris pertama kita mengetikkan tulisan hashtag include lostream, artinya baris prosesor yang dilampirkan ke file header atau library ketika program dikomplit. Kode yang diawali dengan huruf hashtag merupakan sebuah prosesor atau
berfungsi memberikan kompiler untuk melakukan sesuatu sebelum melakukan komplikasi. Yang kedua yaitu using namespace std. Baris yang memberitahukan kepada kompiler bahwa program yang tulis menggunakan standar C++ library. Tujuan dari penulisan kode using namespace std ini yaitu melakukan penulisan kode langsung tanpa menuliskan std. Yang ketiga yaitu int main, kode yang menyatakan pembulatan dari sebuah fungsi utama atau fungsi main yang menggunakan bahasa C atau C++ harus mempunyai sebuah main. Main adalah kode atau fungsi awal yang dieksekusi ketika program dijalankan. Hal ini berarti bahwa untuk memanggil atau menjalankan fungsi lain tersebut harus dipanggil melalui fungsi main. Tulisan di depan main dinamakan dengan return type, di mana return type atau keluarannya berupa nilai integer. Selanjutnya ada code atau hello world, merupakan statement dalam C++ yang berpengaruh terhadap hasil eksekusi program. Statement pada contoh ini menyatakan bahwa cetak tulisan hello world pada tampilan code yang bisa berjalan karena terdapat full header atau library Eostream. Ini dapat membuktikan dengan menghilangnya equals Eostream dan lihat apa yang terjadi. Yang kelima yaitu let to null, menyatakan hasil keluaran fungsi ini adalah 0. Selanjutnya adalah contoh program menampilkan tulisan "Selamat datang di kampus Universitas Negeri Padang". Saat dikompil dan run, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut. Contoh program penampilan tulisan "Selamat datang di kampus Universitas Negeri Padang", ini contohnya. Selanjutnya, ya contohnya. Aktivitas pembelajaran. Untuk menunjang proses pembelajaran daring dan luring, maka kita harus melakukan beberapa aktivitas, yaitu menginformasi kehadiran, biasa announcement, presentasi online, tatap maya, modul dan ajar, slide presentasi materi, video pendukung materi, ada forum diskusi materi, ada tugas, tes online materi, dan dokumen yang terakhir yaitu di dalam pembelajaran istilah komputer diambil dari bahasa lain, yaitu bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Jadi komputer yang pertama digunakan hanya untuk menghitung secara otomatis. Yang kedua, sistem komputer itu alat pengolah data informasi yang didukung oleh elemen-elemen hardware, software, dan firmware. Dan terdapat 6 bersistem pada komputer dan perangkat lunak atau software yang digunakan sebuah perintah dalam sebuah program komputer. Dan yang kelima ada bahasa program komputer. Dan yang keenam ada proses pembuatan program, yaitu user atau program menuliskan sumber-sumber. Ada algoritma menuliskan langkah logik penyelesaian masalah, dan terdapat 5 bahasa programan populer yang digunakan oleh development. Hanya itulah materi-materi yang ada pada modul 1 yang dapat kita pahami dan dapat kita lakukan. Saya Pupili Mayanti mengucapkan jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.